Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dzawin nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Hadirin para jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama khotib mengajak kepada semuanya, marilah kita senantiasa berusaha, senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah, kedudukan manusia, kehormatan manusia, derajat manusia di sisi Allah semata-mata diukur oleh sejauh mana tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita ketahui dan kita rasakan begitu banyak masalah yang menimpa kita semua, menimpa bangsa kita, menimpa negara kita, menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin. Ekonomi yang semakin memburuk, pengangguran di mana-mana, umat yang terpecah belah, para kiai yang dikriminalisasi dan lain sebagainya. Banyak lagi masalah-masalah yang menimpa kita semua. Tentu sebagai manusia yang beriman, sebagai manusia yang beragama, kita tidak boleh diam. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki bangsa ini, memperbaiki negara ini, juga memperbaiki agama kita semua. Hadirin rahimakumullah, di antaranya adalah paling tidak usaha kita, di antaranya adalah mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini, kita doakan yang terbaik untuk negara ini, kita doakan yang terbaik untuk para ulama-ulama kita doakan yang terbaik untuk para pemimpin kita. Karena jangan sepelekan kekuatan doa. Doa adalah senjata kita, sebagaimana disabdakan oleh Nabi dalam salah satu hadis riwayat Al-Hakim, ad-du'a'u salahul mu'minin. Doa adalah senjatanya kaum mukminin. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu pada kesempatan yang singkat ini khatib akan membahas sedikit masalah tentang berdoa. Mari kita awali dari salah satu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang artinya, apabila hambaku bertanya tentang aku, katakanlah fa inni qarib, aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku akan mengijabah, aku akan memenuhi doa permohonan hambaku apabila hambaku berdoa kepadaku. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat lain misalnya Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 30, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan memenuhi doa kalian. Melalui dua ayat ini dan tentunya ayat-ayat yang lain, jelas sekali secara eksplisit bahwa satu, Allah memerintahkan kita agar senantiasa kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, Allah menjanjikan akan mengijabah, akan memenuhi setiap doa-doa kita. Dan kita imani semua, wallahu la yukhliful mi'ad, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita senantiasa
harus berdoa kepada Allah dengan penuh husnudon bahwa doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berbicara masalah ijabah Allah akan doa kita, khatib membaca beberapa riwayat hadis dan juga membaca beberapa kitab tasawuf, khususnya kitab-kitab tasawuf yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Maka khatib menyimpulkan sehubungan dengan ijabah Allah akan doa kita itu, satu, bisa dilihat dari sisi waktunya, dan yang kedua bisa dilihat dari sisi bentuknya. Ijabah Allah akan doa kita dilihat dari sisi waktunya terbagi dua. Satu, ayu ajila lahu fid dunya, Allah segerakan di dunia apa yang kita minta, apa yang kita mohon, Allah segerakan berikan di dunia ini. Misalnya ada hamba Allah memohon, ya Allah kami ingin harta yang melimpah, Allah berikan di dunia harta melimpah. Ya Allah kami ingin diberi keturunan yang soleh dan soleha, Allah berikan di dunia ini keturunan yang soleh dan soleha. Jadi yang ke satu dari sisi waktunya, ijabah Allah akan doa kita ada yang disegerakan di dunia ini Allah berikan. Yang kedua, ijabah Allah, jawaban Allah akan doa kita ada yang ayudakhiro lahu fil akhirah, ada yang nanti Allah tangguhkan di akhirat. Jadi di dunia ini tidak Allah berikan, tapi nanti di akhirat Allah berikan. Misalnya ada hamba Allah yang memohon kepada Allah tak henti-hentinya ingin supaya bisa melaksanakan ibadah haji. Sampai akhir hayatnya dia tidak kunjung melaksanakan ibadah haji. Itu bukan berarti ditolak doanya. Boleh jadi masuk kategori ayudakhiro lahu fil akhirah. Nanti doanya Allah ijabah tapi Allah tangguhkan di akhirat. Nanti di yaumil hisab ada sekelompok orang yang dia Allah beri pahala haji, padahal dia ketika hidupnya tidak pernah menunaikan ibadah haji. Siapa mereka? Mereka lah yang ketika di dunianya senantiasa berdoa kepada Allah agar bisa menunaikan ibadah haji. Hadirin rahimakumullah, itulah ijabah Allah akan doa kita dilihat dari segi waktunya. Kemudian ijabah Allah akan doa kita juga bisa dilihat dari sisi bentuknya. Kalau dilihat dari sisi bentuknya, berdasarkan pembacaan khatib beberapa riwayat hadis dan juga kitab-kitab tasawuf, khatib menyimpulkan yang ke satu, kama tuliba abdi, bentuk ijabah Allah akan doa kita adalah sebagaimana yang kita minta. Kita minta harta yang berlimpah, Allah berikan harta yang berlimpah. Kita minta keturunan yang soleh dan soleha, Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha, dan lain sebagainya. Jadi kama tuliba abdi, ada kalanya ijabah Allah akan doa kita sama persis sebagaimana yang kita minta. Kemudian yang kedua, ijabah Allah akan doa kita dilihat dari segi bentuknya. Yang kedua adalah ada kalanya Allah mengijabah doa kita tetapi tidak sesuai dengan yang kita minta, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang terbaik, Allah ganti dengan sesuatu yang paling bermanfaat bagi kita. Karena Allah maha mengetahui, Allah sayang sama hamba-hambanya yang senantiasa berdoa kepada Allah. Misalnya ada hamba berdoa kepada Allah ingin diberi harta yang berlimpah, Allah tidak beri harta yang berlimpah, tapi Allah beri dia kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan yang Allah berikan kepada hamba tersebut, boleh jadi itu ijabah Allah akan doa hamba tersebut memohon diberi harta yang berlimpah. Jadi yang kedua, bentuk ijabah Allah akan doa kita ada kalanya tidak sesuai dengan yang kita minta, tetapi Allah ganti dengan sesuatu yang terbaik bagi kita, karena Allah maha mengetahui mana yang terbaik bagi hambanya, dan Allah juga sayang sama hamba-hambanya yang senantiasa berdoa kepada Allah. Belum tentu
jika hamba tersebut diberi harta yang berlimpah sebagaimana yang dia mohonkan, belum tentu itu yang terbaik bagi dia. Tetapi jika hamba itu diberi kesehatan, diberi keselamatan, itulah yang terbaik bagi hamba tersebut. Hadirin rahimakumullah. Dan yang ketiga, bentuk ijabah Allah akan doa kita ada kalanya Allah gantikan dengan diampuninya dosa-dosa kita. Banyak hamba-hamba Allah yang kelak Allah ampuni dosanya atas doa-doa yang ia panjatkan. Itulah doa dilihat dari segi waktunya dan ijabah doa dilihat dari segi bentuknya. Oleh karena itu, maka tentu menjadi keharusan bagi kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah terus menerus. Urusan ijabah serahkan kepada Allah, soal waktu dan bentuknya. Berhenti dari berdoa adalah sebuah perbuatan dosa bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, sehubungan dengan hal ini ada kata-kata hikmah yang dituliskan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam salah satu kitab yang populer di masyarakat Indonesia, yaitu Syarah Hikam. Beliau mengatakan, la yakun ta'akhuru amdil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa domina laka al ijabata bima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqti yuridu la fil waqti turidu. Beliau mengatakan, jangan sampai dengan ditangguhkannya ijabah doa padahal kita sudah bersungguh-sungguh berdoa, kita sudah merasa sungguh-sungguh berdoa, tapi tidak kunjung ada ijabah Allah. Hal itu jangan sampai menjadikan kita putus asa sehingga kita berhenti berdoa atau malah kita bersuuzon kepada Allah. Ingat, fahuwa domina laka al ijabata, Allah menjamin akan ijabah doa-doa hambanya. Namun fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika, dalam hal yang Allah pilihkan bagi kita, bukan dalam hal yang kita pilih. Wa fil waqti yuridu la fil waqti turidu, dan dalam waktu yang Allah kehendaki, bukan dalam waktu yang kita inginkan. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Namun untuk mendapatkan ijabah Allah, tentu dalam berdoa ada etika, ada azab yang harus kita jalankan. Jangankan meminta kepada Allah zat yang maha mulia, zat yang maha agung, meminta kepada sesama manusia saja harus ada etikanya, harus ada adabnya. Oleh karena itu, beberapa ulama tasawuf dalam kitabnya menulis khusus bab ada al-adab fid du'a, etika dalam berdoa, etika dalam berdoa supaya kita mendapatkan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini ada beberapa hal yang ingin khotib sampaikan. Yang pertama, agar kita mendapatkan ijabah Allah, agar doa-doa kita diijabah oleh Allah, maka yang pertama adalah wujudul ilhahi fid du'ai. Harus adanya keseriusan, harus adanya kesungguhan, harus adanya istimror, mudawamah dalam berdoa. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita betul-betul hina di hadapan Allah. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita betul-betul iftikor, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu wujudul ilhah kita realisasikan dengan menangis jika kita berdoa kepada Allah. Karena dalam perspektif tasawuf, doa adalah salah satu wujudul tazallul wal iftikor. Doa adalah salah satu bentuk rasa hina kita, rasa butuh kita kepada Allah. Doa adalah salah satu implementasi dari kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Tidak ada daya, tidak ada upaya manusia sedikit pun tidak punya kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim kita implementasikan dengan marilah kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, agar supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah, maka yang kedua adalah at-taharri anil haram. Bebaskan tangan kita dari hal yang haram.
bebaskan langkah kaki kita dari yang haram, bebaskan pandangan mata kita dari yang haram, bebaskan lisan kita dari mengucapkan hal-hal yang dilarang oleh agama, bebaskan perut kita dari makanan-makanan yang haram. Jangan sampai ada suapan makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kita. Kenapa? Luqmatul haram, satu suap saja makanan haram masuk ke dalam perut kita, itu akan menjadi hijabun syadidun bainaka wa baina rabbika. Satu suapan makanan haram masuk ke dalam perut kita, itu akan menjadi dinding yang kokoh penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doanya tidak akan diterima. Jangankan doa, dalam perspektif tasawuf, sholatnya aja tidak akan diterima, puasanya tidak akan diterima, manakala dalam perutnya ada satu suap saja makanan yang haram. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita ekstra berhati-hati, terutama dalam bermuamalah. Jadi pedagang, jadilah pedagang seperti Rasul. Jadi pendidik, jadilah pendidik seperti Rasul. Jadi pemimpin, jadilah pemimpin seperti Rasul. Yaitu jangan menghalalkan segala cara untuk jabatannya, jangan menghalalkan segala cara untuk demi titel akademisnya, jangan menghalalkan segala cara untuk demi bisnis usahanya. Insya Allah dengan demikian doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi khatib, umumnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wal asri innal insana lafi husrin. Al-ayah sadaqallahul adim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma la tad'alana danban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.